Namun kalau gula darahnya tidak terkontrol, masih tinggi gitu, di atas 250 gitu, itu risikonya tentu saja lebih tinggi. Nah, sebenarnya risiko-risiko apa sih yang bisa terjadi jika pasien diabetes ini berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa semua, saya Dr. Afia dari Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bersama-sama tentang diabetes mellitus dan puasa. Jadi diabetes mellitus atau yang sering dikenal dengan kencing manis itu merupakan suatu penyakit yang banyak sekali penderitanya di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan ini merupakan suatu penyakit kronis, artinya tidak bisa disembuhkan, di mana penderitanya itu harus berobat seumur hidup. Karena itu perlu perhatian khusus jika penderitanya ingin berpuasa, ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh pasien-pasien diabetes itu kalau akan berpuasa. Biasanya mereka bertanya-tanya, sebenarnya boleh nggak sih pasien diabetes ini berpuasa? Nah, tentu saja boleh ya, secara umum boleh. Hanya ada stratifikasi risiko. Jadi pasien dengan gula darah yang sudah terkontrol, katakanlah gula darah sewaktu itu di bawah 180 itu relatif aman. Namun kalau gula darahnya tidak terkontrol, masih tinggi gitu, di atas 250 gitu, itu risikonya tentu saja lebih tinggi. Nah, sebenarnya risiko-risiko apa sih yang bisa terjadi jika pasien diabetes ini berpuasa gitu? Nah, pertama tentu hipoglikemi. Hipoglikemi itu adalah kadar gula darah yang turun drastis di dalam tubuh. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal kan diabetes itu kan gula darahnya tinggi gitu ya. Jadi pada penderita diabetes gula darah tinggi namun dia tidak punya cadangan glukosa yang dimasukkan ke dalam sel, sehingga ketika pasien ini berpuasa dia tidak mendapatkan asupan kalori dalam waktu lama 14 jam gitu. Kalau pada orang normal dia akan memecah cadangan glikogen atau cadangan kalori yang disimpan di dalam sel. Nah, pada pasien diabetes karena tidak ada insulin atau insulinnya tidak bisa bekerja sehingga gula darah tidak dapat dimasukkan ke dalam sel, dia tidak punya cadangan kalori yang bisa dipecah dari yang di dalam sel itu atau cadangan glikogen. Sehingga jika tidak mendapatkan asupan karbohidrat dalam waktu lama, maka ya dia mudah drop gula darahnya. Kalau drop apa yang terjadi? Pertama bisa keringat dingin, berkunang-kunang, dan yang paling berat bisa tidak sadar pasiennya atau pingsan. Nah, ini suatu kegawat daruratan yang harus segera ditangani, ya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga gula darahnya melonjak tinggi gitu. Karena biasanya orang puasa ya umumnya ya seperti orang umumnya pas buka itu lupa diri ya, makan kolak, makan es buah, es sabur segala macam gitu. Jadi gula darahnya bisa melonjak tinggi. Kalau orang normal kan makan segala macamnya nggak apa-apa karena ada insulin yang bisa bekerja dengan baik memasukkan glukosa ke dalam sel sehingga di dalam darah nggak terlalu tinggi. Nah, kalau penderita diabetes itu insulinnya nggak bisa kerja, gula darah di dalam tubuh langsung melonjak tinggi kalau dia makan banyak glukosa dalam waktu yang singkat itu. Kemudian bagaimana sih tips-tipsnya agar penderita diabetes itu bisa berpuasa dengan aman? Nah, tentu saja harus kita persiapkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi dua bulan atau 1 bulan sebelum puasa itu harus dikonsultasikan dengan dokter. Sebisa mungkin gula darahnya
sudah terkontrol dengan baik dengan obat-obatan atau dengan diet atau dengan olahraga gitu. Sehingga pada saat bulan puasa pasien ikut berpuasa itu risikonya tidak terlalu tinggi untuk terjadinya gula darah yang drop atau gula darah yang melonjak tinggi gitu. Nah, karena memang pada penderita diabetes ini kan tidak bisa disembuhkan ya, namun dengan pengobatan yang teratur itu gula darah bisa dikontrol. Nah, kalau gula darah sudah terkontrol sejak 1-2 bulan sebelum mulai bulan puasa, insya Allah ya aman untuk berpuasa. Namun kalau gula darah masih di atas 250, risikonya tentu lebih tinggi gitu. Nah, memang sebaiknya sih dokter akan menganjurkan untuk sebaiknya ya jangan puasa. Nah, tapi pilihan untuk puasa atau tidak berpulang kepada pasien sendiri. Namun dengan risiko ya seperti saya jelaskan tadi. Kemudian tips kedua, penderita diabetes kalau mau puasa wajib sahur ya. Walaupun sahur ini tidak wajib untuk tidak masuk syaratnya puasa ya, tapi kalau penderita diabetes saya anjurkan untuk sahur, karena kalau tidak sahur berarti kan dia tidak akan mendapatkan asupan kalori dalam waktu yang bahkan lebih lama. Kalau normalnya di Indonesia puasa kan 14 jam, kalau tidak sejak sahur sampai berbuka. Nah, kalau tidak sahur berarti dia lebih lama dari itu tidak mendapatkan kalori. Nah, ini risikonya lebih tinggi untuk terjadi gula darahnya ngedrop atau melonjak tinggi. Kemudian regulasi obat-obatan yang rutin diminum. Jadi pasien diabetes yang sudah rutin menggunakan obat-obatan, baik itu obat minum ataupun insulin, itu ada regulasi khusus, jadi perubahan aturan minum obat. Nah, makanya ini perlu dikonsultasikan dengan dokter sebelum mulai puasa, dari sebulan sebelumnya, yang seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi biasanya obat-obatan yang golongan sulfonylurea seperti glibenclamid, glimepirid, liquidon itu yang diminum sebelum makan. Kalau glimepirid sekali sehari, biasanya pagi digeser ke buka puasa gitu. Kalau yang 2 kali sehari, biasanya yang dosis pada saat sahur dikurangi gitu. Demikian juga dengan pemakaian insulin. Kalau pemakaian insulin basal yang biasanya disuntikkan malam hari, tidak masalah ya, disuntikkan sebelum tidur. Tapi pemakaian insulin yang sebelum makan, insulin kerja cepat, itu perlu diatur ulang dosisnya. Jadi biasanya yang dosis pada saat sahur, dosis pagi dimajukan pada saat sahur dan dikurangi. Dosis siang bisa dihilangkan, kemudian dosis malam yang disuntikkan pada saat berbuka itu tetap gitu. Jadi ini semua harus dikonsultasikan dengan dokter sebelum mulai puasa. Dan yang keempat juga tidak boleh memaksakan diri. Jika sudah mengikuti yang seperti tadi saya katakan tadi, sudah sahur dengan jumlah yang cukup, regulasi obat-obatan sudah sesuai dengan yang ditentukan dokter, namun di tengah-tengah hari misalkan jam 10 atau jam 12 kok udah lemes, keringet dingin, kunang-kunang, lah itu tanda-tanda gula darahnya ngedrop atau terlalu rendah. Nah, pada kondisi seperti itu sebaiknya batalkan puasa, segera minum manis atau makan makanan yang manis. Kalau tidak punya alat cek gula darah di rumah, nggak perlu repot-repot cek dulu, langsung saja batalkan gitu ya. Karena kondisi hipoglikemi atau gula darah yang turun terlalu rendah itu berbahaya dan harus segera diatasi dalam hitungan menit ya. Karena kalau tidak bisa fatal akibatnya gitu. Demikian itu penjelasan dari saya, semoga dapat membantu bagi teman-teman pasien diabetes yang ingin menjalankan puasa Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.